Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Creston Channel. Dan teman-teman, ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Banyak banget requestan yang udah masuk. Hari ini aku sudah catat beberapa koin yang lumayan banyak di request ya, yaitu adalah FTM yang saat ini sedang migrasi, benar banget. Lagi dalam proses ya untuk migrasi ke token barunya yaitu Sonic. Dan juga kita akan bahas untuk Gala. Gala ini juga ada beberapa sentimen yang mungkin akan memberikan impact terhadap pergerakan harga ke depannya. Tapi sebelumnya aku mau forward satu campaign datangnya dari Get.io. Jadi Get.io lagi ngadain startup mining, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah program bagi teman-teman yang pengen untuk melakukan staking aset kripto yang masuk ke startup milik Get.io. Salah satunya adalah Dogs. Dogs cukup mencuri perhatian dalam 2-3 hari terakhir, di mana Dogs ini listing di beberapa exchange, dan saat ini teman-teman bisa melakukan staking token Dogs kalian ya di startup stake. Itu bisa langsung di staking dengan periode sampai 5 hari penambangan. Jadi periode campaign ini berlaku sampai 5 hari ke depan, teman-teman. Jadi 4 hari 15 jam ke depan lebih tepatnya, dan teman-teman bisa dapetin hasil APR sampai 159% untuk tiap teman-teman yang melakukan staking. Jadi ada total hadiah sampai 5 juta token Dogs yang akan dibagikan kepada para investornya. Jadi maksudnya adalah di sini Get.io lagi ngadain campaign untuk melakukan staking Dogs. Returnnya sangat besar. Kenapa bisa besar? Karena Get.io sudah melakukan akumulasi terlebih dahulu untuk token Dogs-nya sebelum akhirnya nanti akan dibagikan kepada investor yang sudah melakukan deposit dan staking di aplikasi ini. Gitu. Jadi di aplikasi Get.io ada beberapa project yang memang masuk ke dalam startup mereka ya, startup mining pool. Sebelum-sebelumnya juga sudah pernah dilakukan dan lumayan mendapatkan banyak antusiasme. Pesertanya bisa sampai 2000 bahkan 3000 user tergantung momentumnya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen untuk melakukan staking token Dogs, apalagi kemarin yang udah cuan lumayan banyak ya, melihat harga Dogs yang sempat turun, teman-teman mau staking bisa staking di aplikasi atau di exchange dari Get.io ini gitu. Buat yang mau dapat informasi lebih lanjutnya bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini, atau yang pengen daftar juga bisa langsung cek di description box. Next kita akan bahas langsung dari FTM pertama ya. Jadi FTM bakalan melakukan migrasi ke Sonic. Nanti nama tokennya sendiri, FTM ini juga bakalan berganti. Ini memang sebuah proposal yang memang sudah dibikin dalam beberapa bulan terakhir, di mana Sonic itu nama yang dianggap lebih pantas. Teman-teman mungkin tahu kartun Sonic ya, di mana itu adalah apa sih tuh, kayak musang gitu ya, warna biru yang larinya cepat. Nah, itu mewakili Phantom ini yang dianggap memiliki kecepatan transaksi di atas daripada layer 1 project blockchain yang lain. Kalau kita lihat dari kondisinya saat ini, Phantom masih terbilang cukup lesu. Bahkan dalam 7 hari terakhir, ya Phantom naik sekitar 25%. Ya rata-rata sih, koin-koin altcoin rata-rata naiknya memang sekian persen ya dalam beberapa waktu terakhir. Namun kalau kita lihat dari skala yang lebih besar, Phantom ini sudah mengalami downgrade atau degradasi harga yang lumayan signifikan. Gitu. Jadi ini adalah website lama mereka, Phantom, dan kedepannya mereka akan migrasi ke website yang baru. Saat ini Phantom sudah mengupayakan segala hal yang akan mereka pakai untuk menyambut migrasi ini. Jadi testnet sudah dilakukan dan juga akan ada pertumbuhan migrasi beberapa proyek-proyek lain yang juga bakalan sangat memberikan dampak untuk Sonic. Phantom Foundation mengalokasikan sekitar 120 juta US dollar untuk meluncurkan jaringan Sonic. Jadi Phantom Foundation sudah mengalokasikan sekitar 200 juta token FTM senilai 120 juta ya US dollar ke Sonic Lab Innovation Fund. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung proyek-proyek migrasi ke jaringan Sonic yang baru. Sebuah blockchain layer 1 dengan jembatan layer kedua yang langsung terhubung dengan Ethereum yang menawarkan transaksi yang sangat cepat. Jadi ini adalah inovasi yang dikeluarkan oleh Andre Cronje melihat dari kondisi dari FTM yang sebenarnya kalau kita lihat dari data Messari tentang state of FTM Q2 2000
ya. Kalau kita lihat dari data ini menunjukkan bahwa secara keuangan, stabilitas keuangan, revenue dari Phantom itu turun terus-menerus. Teman-teman, Phantom secara revenue di kuartal kedua 2023 itu pendapatannya sekitar 2,7 juta US dollar. Kuartal ketiga turun menjadi 1,8 juta. Kuartal keempat turun lagi ke 1,2. Kuartal 1 2024 turun ke 1,2 juta. Sementara di kuartal kedua 2024 hanya 0,8 juta saja. Nah, penurunan dari tingkat revenue atau penghasilan yang mereka dapetin ini itu juga karena dampak daripada market yang mengalami penurunan. Teman-teman, kita tahu market 2022-2023 itu sempat mengalami penurunan ya. Meskipun yang naik itu cuma Bitcoin saja dengan BTC dominance yang mendominasi, tapi altcoin rata-rata semuanya pada tertekan waktu itu. Kemudian average daily transaction dari Phantom ini terbilang masih cukup stabil. Ya sekarang sih mengalami penurunan, tapi kalau kita lihat dari data ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang masih menggunakan Phantom ini masih cukup bagus juga. Kemudian dari DeFi TVL-nya pun juga masih terbilang cukup tinggi. Artinya teman-teman yang melakukan trading di DEX ataupun platform DeFi milik dari Phantom itu masih bisa dibilang oke sampai saat ini. Itu, dan kalau kita lihat memang kondisi dari downtrend ini ya, downturn dari FTM ini menyebabkan CEO mereka harus putar otak gimana caranya biar project ini tetap survive, dan akhirnya pilihan yang mereka ambil adalah untuk melakukan pembaruan daripada blockchain ya. Tujuannya adalah untuk mempertegas mereka punya branding dan juga untuk memperbaiki ekosistem yang memang sempat mengalami masalah di Phantom, teman-teman. Jadi dia akan ganti menjadi Sonic Lab. Saat ini proses migrasi sedang berlangsung, mungkin akan membutuhkan waktu. Tuh. Sonic sekarang sudah ada partner ya dengan beberapa pihak, seperti contohnya adalah salah satu organisasi e-sport bernama Complexity. Ya, ini dia join di dalam sebuah sponsorship. Aku perhatikan ini adalah salah satu cabang olahraga kayak bela diri gitu. Terus juga mereka ada campaign dengan Galse. Ya, ini merupakan salah satu penyedia layanan untuk pembagian airdrop ataupun juga eksplorasi project-project yang bakalan bisa menambah lebih banyak lagi pengguna untuk datang. Gitu. Jadi semoga dengan kedepannya ya rebranding yang mereka lakukan ini bakalan langsung berdampak yang positif terhadap FTM. FTM juga kalau kita perhatikan dari mereka punya kepemilikan token 76% itu dipegang oleh satu wallet. Aku nggak tahu, aku belum bisa memastikan ini wallet siapa. Namanya adalah Phase Zero ya, Phase Zero. Banyak banget kepemilikan dari token yang beredar. Dan kemungkinan ini masih dipegang oleh developer. Kalau kita perhatikan memang strategi yang diambil oleh Phantom ini lumayan bisa dibilang ekstrim lah, bisa dibilang mengganti token mereka langsung sama blockchain-nya juga. Dan alokasi dana sekitar 200 juta FTM ini cukup besar, teman-teman. Kemungkinan sih dari jumlah token yang ada ini merupakan token yang tidak beredar di pasaran. Artinya ini kemungkinan potensial adalah mereka yang melakukan staking. Ya, melakukan staking karena jumlahnya itu mendekati level 80%-nya. Ya, itu kemungkinan. Kemudian dari kepemilikan yang kedua, ini sampai punya 6%. Sisanya itu ada di Phantom Finance, Wrap, Phantom Token di jaringan Ethereum. Kemudian beberapa lagi adalah milik dari exchange seperti Bybit dan juga foundation dari Phantom. Jadi bisa dibilang token ini masih dipegang banyak oleh developer mereka. Itu sih buat Phantom dari berita-beritanya. Semoga sih bisa memberikan impact ya dengan adanya pergantian dari mereka punya platform ini, teman-teman, platform yang baru. Untuk supply maksimum dari Phantom itu sekitar 3,17 miliar token, sementara yang beredar sekarang baru di 2,88 juta. Untuk unlock token ada nggak? Kalau kita perhatikan dari sini, token unlock itu akan dilakukan
Oke, 2024 udah nggak ada datanya lagi ya, teman-teman. Mungkin dalam jangka waktu pendek belum ada token unlock yang bakalan mereka lakukan. Ya, semoga sih dengan adanya stop unlock ini, migrasi bisa berlangsung dengan baik, ya, dengan lancar. Oke, kita lihat dari pergerakan harga, FTM overall bergerak masih di level resistance kisaran 0,54 dolar. Saat ini FTM bisa dibilang bergerak mengalami koreksi, teman-teman, sudah sejak tanggal 15 Maret kemarin. Kalau kita perhatikan secara struktur pergerakan, Phantom ini masih membutuhkan waktu untuk dia recover. Memang mereka akan segera melakukan migrasi token, namun secara kepercayaan diri pada market ternyata masih belum terlalu excited melihat hal tersebut. Volume perdagangan dari Phantom terbilang nggak terlalu besar dengan pergerakan smart money yang masih sangat-sangat kecil. Ya, sementara dari struktur market dia masih bergerak dalam sebuah descending channel. Sebelumnya kita pernah bahas Phantom di kisaran di kisaran bulan Mei kemarin. Phantom waktu itu berada di kisaran level 0,87 dan ternyata prediksi analisa kita itu meleset, teman-teman. Target sebelumnya adalah Phantom naik ke 1,85 dolar. Tidak berlangsung lama, ada FAD dari Jepang ya, menaikkan suku bunga yang menyebabkan market kripto sempat mengalami crash. Phantom juga tidak bisa mempertahankan level support kisaran 0,54 sehingga pergerakannya malah mengalami penurunan dan saat ini dia lagi berusaha untuk naik ke kisaran 0,54. Jika kita perhatikan di time frame 4 jam, pergerakan dari Phantom ini lumayan didukung oleh smart money. Salah satu koin yang pergerakan smart money-nya lumayan bagus, ya salah satu yang aku perhatikan adalah Phantom. Jadi bisa banget nih teman-teman perhatikan ya, di mana Phantom ini meningkat lumayan signifikan dari harganya sebelumnya di 0,27, naik langsung menjadi 0,52. Teman-teman, ini merupakan sebuah indikasi yang bagus untuk migrasi ke depannya. Kalau kalian berkaca dengan beberapa project yang sebelumnya pernah melakukan migrasi token atau rebranding token, kayak sebelumnya itu ada namanya Terra Virtua. Ya itu kan berganti tuh, teman-teman, berganti token dan ternyata di token yang baru itu justru malah mengalami kenaikan yang sangat-sangat bagus. Kemudian kemarin ada berita juga terkait dengan render RNDR ya, sekarang udah berganti menjadi render. Ya pas bear market impact-nya nggak terlalu kerasa ke market. Terus juga yang baru-baru ini ada pergabungan dari beberapa project seperti Fed AI, Ocean Protocol, dan Singularity Net yang menjadi token baru nantinya yaitu ASI token. Dan sementara ini market masih cenderung negatif. Ya kemarin semingguan sempat mengalami kenaikan, namun sebenarnya kalau kita lihat dari berita pertama kali diluncurkan bahwa token itu akan migrasi, pergerakannya nggak langsung naik signifikan, membutuhkan waktu. Jadi Phantom pun kelihatannya bakalan seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dari Phantom di time frame daily kembali, jika Phantom berhasil untuk breakout dari descending channel ini ya, potensial untuk Phantom ini bakalan bisa kembali melanjutkan tren kenaikannya. Level yang harus mereka fokuskan break adalah level 0,55. Jika berhasil break, maka tren selanjutnya berpotensi untuk mengarah ke level 2 dolar, level-level tertinggi yang sebelumnya pernah dicapai oleh Phantom. Tapi andai kata jika dia terkoreksi, maka level 0,39 boleh teman-teman pantau sebagai next level support untuk akumulasi FTM. Ya, sambil menunggu berita migrasinya berakhir. Lalu kita akan bahas untuk Gala, teman-teman. Hari ini Gala diperdagangkan di kisaran level 317 rupiah. Micin banget ya. Dan harga dari Gala sendiri ini sudah turun. Sebelumnya di bulan Maret kemarin sempat menyentuh 1.300-an rupiah. Nah, Gala sendiri itu lagi banyak sekali develop beberapa project. Kalau kalian perhatikan dari news terbarunya, mereka ada bikin yang namanya Gala Swap. Salah satu platform decentralized exchange yang tentunya bisa mensupport perdagangan untuk ekosistem token Gala ke depannya, termasuk melakukan transaksi antar blockchain dan juga menyimpan aset berupa NFT.
Jadi Gala Swap ini bakalan bisa menjadi atau memperkuat ekosistem Gala yang memang sudah mereka bikin dan rancang sebelumnya. Ekosistem yang lain, Gala ini juga bikin yang namanya Gala Chain kalau teman-teman tahu. Jadi Gala Chain ini merupakan sebuah project layer 1 blockchain yang didevelop oleh Gala. Kedepannya ini akan mendukung yang namanya Web3 entertainment ecosystem termasuk game, musik, dan juga film. Gala itu merupakan sebuah project atau perusahaan yang berada di bidang gaming. Gaming metaverse. Kalau kita lihat dari narasinya di tahun 2021 kemarin. Tuh, dan Gala sekarang ekosistemnya semakin lama semakin berkembang, teman-teman. Dan ini harusnya sih bisa menjadi salah satu berita yang bagus. Untuk saat ini Gala Chain belum bisa diakses. Aku coba untuk akses dia ya, Gala Chain ternyata masih error, teman-teman. Artinya mereka masih dalam tahap pengembangan. Ya, sementara si Gala masih running di Ethereum dan kedepannya sepertinya bakalan terjadi migrasi token. Gala Chain saat ini juga tengah melakukan live testnet. Ya, beberapa kali mereka melakukan live testnet untuk mendevelop project yang akan mereka bangun ini sebelum nantinya bakalan kalau sudah jadi ya baru mungkin token Gala akan migrasi langsung ke chain mereka sendiri. Jadi ini bakalan menjadi salah satu potensial project yang cukup bagus dan juga besar ke depannya. Mereka juga ada berpartner dengan CoinFlow, salah satu platform yang memudahkan kita untuk melakukan transaksi menggunakan credit card dan juga beberapa project yang ada di jaringan Gala. Tentu saja karena Gala kan merupakan salah satu project gaming, teman-teman. Otomatis untuk membeli fitur-fitur yang ada di gaming, NFT dan lain sebagainya itu akan lebih mudah juga aksesnya jika kita memiliki credit card. Ya, dan CoinFlow ini akan memudahkan hal tersebut bisa terjadi. Sementara sih project dari Gala yang saat ini sedang mereka kembangkan itu masih di gaming dan juga di music ya. Gala Music udah running. Kedepannya akan ada di film juga, teman-teman. Film dan potensial akan ada project-project metaverse lainnya yang akan running di Gala Chain. Tuh, sementara kalau kita perhatikan dari Etherscan, nah karena dia masih sebagian besar running di Etherscan, posisi dari Gala mayoritas masih dipegang oleh retail yang ada di hot wallet Binance dengan kepemilikan kalau di total sampai 22%. Sementara Gala Reserve ini buat developer mereka itu kepemilikannya sekitar 5,6% ya. Dan kalau kita lihat dari jumlahnya ini sebenarnya sempat naik dan sekarang sudah mulai koreksi lagi. Artinya developer daripada Gala Games ini sudah melakukan distribusi, namun juga tidak lupa melakukan akumulasi, tergantunglah kondisinya. Tuh, beberapa ada wallet-wallet dari beberapa exchange juga yang hold Gala. Lalu dari berita yang lain, Gala juga saat ini sedang melakukan perbincangan dengan Animoca Brand untuk partnership game mereka. Gala Chain and Animoca Brand di hari Rabu ya baru saja mengumumkan sebuah kolaborasi untuk memboosting Gala token untuk experience usernya. Jadi pemodal Ventura yaitu Animoca Brand saat ini akan memfasilitasi untuk trading di Gala token dan juga project-project game yang akan mereka kembangkan ke depannya. Ini merupakan salah satu berita yang bagus untuk Gala. Gala juga kemarin sempat kena hack ya teman-teman. Dan mereka berkomitmen sudah mengembalikan sekitar 22 juta US dollar untuk mereka yang kena korban. Jadi kemarin ada sekitar 200 juta token Gala yang berhasil diminting oleh hacker. Dan itu bikin kerugian ya untuk Gala dan mereka udah recover dana tersebut. Gala juga saat ini sedang membangun sebuah project namanya Trace. Trace ini adalah salah satu ekosistem yang running di jaringan Gala Chain ke depannya. Jadi mereka lagi sedang proses tokennya, kemudian juga ada mini app yang nanti bisa dimainkan di Telegram. Telegram mini app gaming ekosistem dari Gala. Sementara masih dalam proses pengembangan. Oke, itu sih kalau kita perhatikan dari beberapa project Gala, sepertinya mereka masih membutuhkan banyak sekali adopsi ya, terutama kalau kita perhatikan dari pergerakan harga token Gala beberapa waktu terakhir memang cukup memprihatinkan. Token-token berbasiskan metaverse ini sudah turun cukup ekstrim. Tapi berita baiknya adalah kita mendapatkan beberapa indikasi. Yang pertama adalah Gala masih bergerak dalam proses sideways yang cukup lebar antara range 0,07 dolar sampai dengan 0,015.
Di sini adalah level support kuat untuk Gala yang seringkali menahan Gala dan belum sampai menyebabkan penurunan lebih tajam lagi. Jadi kalau kalian perhatikan 0,015 itu merupakan level support untuk Gala, level support terkuatnya sampai hari ini. Dilihat juga dari smart money, sebenarnya masih kecil ya. Gaming and metaverse project itu masih belum dilirik oleh para investor, khususnya bagi para trader. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari volume perdagangan, sebenarnya Gala ini merupakan salah satu project yang cukup kuat volume perdagangannya, teman-teman. Untuk level teknikalnya saat ini dia lagi running di level resistance kisaran 0,0225. Ya, level resistance tersebut berpotensi akan kembali diuji dan jika berhasil maka Gala bisa potensial naik lagi ke 0,033. Ya, sementara sih untuk saat ini saya rasa positif untuk Gala. Ini adalah momentum untuk akumulasi sebenarnya, teman-teman. Jadi antara range 0,022 ini sampai dengan 0,016. Ini bisa teman-teman jadikan sebagai salah satu level untuk akumulasi tokennya, ya. Jadi gitu aja sih, mumpung dia masih ada di support. Sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Next kita bahas apa lagi ya? Kalau teman-teman ada project yang bisa dibahas, yang menarik, silahkan langsung cantumkan di kolom komentar. Kita akan coba untuk data lagi dan yang request paling banyak ya, yang menarik kita juga akan ulas di next video. Buat yang pengen dapat komunitas, kita punya komunitas di Telegram, teman-teman. Tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja, akhir kata saya Andre. Makasih.